Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 44 sampai 51. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh menghayatinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, ialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan pengajaran tentang roti kehidupan. Dan dalam kelanjutan tentang roti kehidupan, hari ini kita mendengar bahwa sesungguhnya Bapa mengambil inisiatif untuk memberikan kehidupan baru bagi manusia. Dan inisiatif Bapa adalah dengan menghadirkan putranya sendiri sebagai santapan kehidupan manusia. Dan Yesus hari ini menyebut dirinya sebagai roti kehidupan yang diberikan bagi manusia agar manusia memperoleh kehidupan kekal. Yohanes mengatakan bahwa sesungguhnya Bapalah yang senantiasa mengambil inisiatif. Atau Yesus mengatakan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dengan demikian, Bapa dengan penuh cinta telah memberikan atau mengambil inisiatif untuk membawa manusia kepada satu kehidupan yang kekal. Kehidupan di mana
hanya ada cinta dan kebahagiaan. Yang berikut, Yesus juga mengingatkan kita bahwa setiap orang yang memahami, yang mengerti tentang ajaran Bapa di dalam diri Kristus, yang telah menerima ajaran itu, harus senantiasa hidup di dalam ajaran itu dengan mengambil bagian di dalam karya Allah itu sendiri. Dengan demikian setiap orang yang mendengarkan, menerima ajaran Tuhan dan mengambil bagian di dalam karya Allah, di dalam firman Allah, di dalam sabda Allah, di dalam pengajaran Yesus itu sendiri, maka ia senantiasa hidup di dalam Allah itu sendiri. Dan Allah memberikan jaminan bahwa barang siapa yang hidup, tinggal di dalam ajaran Bapa melalui putranya Yesus Kristus, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat di dalam ajaran Yesus itu sendiri? Yesus mengatakan sesuatu yang menarik. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan bagi hidup dunia. Kehidupan manusia senantiasa menjadi suatu pemberian yang berharga dari Bapa. Namun pemberian itu senantiasa menjadi berarti jikalau manusia memahami asal-usul dari mana ia berasal. Dengan manusia memahami bahwa ia berasal dari Bapa yang diciptakan oleh Allah, maka manusia mempunyai satu harapan, satu keinginan, satu niat untuk berjumpa dengan Bapa itu. Bapa yang menciptakan. Tetapi untuk bisa berjumpa dengan Bapa, kita harus pertama-tama mengambil bagian di dalam hidup Bapa itu sendiri. Percaya kepada apa yang disampaikan oleh Bapa melalui putranya sendiri yang ia utus ke dunia. Dan senantiasa hidup sesuai dengan keinginan dan harapan Bapa. Di dalam Ekaristi, kita mengambil bagian dalam cinta sejati itu. Dengan hidup di dalam perjamuan Tuhan, kita makan roti, kita makan sesungguhnya apa yang menjadi diri Yesus itu sendiri, yang ia berikan kepada manusia, agar manusia bisa memaknai pemberian Bapa bagi manusia. Bahwa Allah dalam diri Kristus telah memberikan hidup bagi manusia dengan menderita, disalibkan, dibangkitkan, dan mengalahkan kekuatan dunia, dan mengangkat manusia kepada Bapa. Dan Allah itu sendiri memberikan Yesus sendiri sebagai jaminan hidup yang kekal. Dan Yesus menjadi perantara keselamatan bagi manusia. Bahwa setiap orang yang datang kepada Bapa melalui Putra akan senantiasa memahami bahwa keselamatan yang diberikan Bapa kepada manusia melalui Putranya hanya bisa dimaknai ketika manusia mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Bapa di dalam karya hidup anak, yaitu dalam diri Yesus. Kita hanya bisa memahami keinginan Tuhan kalau kita mau percaya akan misteri ilahi Allah di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Yesus hari ini sesungguhnya mengundang kita. Marilah kita semua mengambil bagian di dalam karya Bapa yang telah dinyatakan oleh Yesus. Mengambil bagian berarti kita ingin hidup sesuai dengan cara Allah itu sendiri. Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan kita. Setiap orang yang telah percaya
harus senantiasa tinggal di dalam Kristus sendiri. Tinggal berarti bersatu dengan Bapa. Dan kesatuan dengan Bapa di dunia ini akan memberikan jaminan untuk bersatu lagi dengan Bapa di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan ragu, jangan cemas, jangan takut. Yesus memberikan kita satu jaminan. Ia bahkan berkata, "Aku menyediakan tempat bagi kalian. Di mana aku berada, di situ kalian pun berada. Dan ketika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku sendiri yang akan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ pun kalian berada." Tuhan menginginkan kita semua menjadi satu di dalam Dia, satu di dalam kerajaannya, satu untuk kehidupan yang kekal. Mari bersatulah bersama Allah, hiduplah di dalam karya Allah, dan teruslah melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan kita dengan menjadi saksi iman yang sejati. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.